Indonesia, tanah yang suci. Tuh. Suci. Suci. Indonesia tanah suci. 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 Indonesia tanah yang suci. Itu kata Panji Gumilang. Dia merubah lagu Indonesia Raya menjadi lagu 3 stansa. Gak tahu stansa itu, jadi ingat lagunya Steny Versus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam persaudaraan buat saudaraku semua dimanapun berada. Terima kasih yang sudah mendukung, mensupport, memberikan doa, dan memberikan komen-komen. Mohon maaf tidak bisa kami jawab satu persatu. Semoga tujuan daripada apa yang saya sampaikan yaitu dalam rangka untuk menjaga generasi anak bangsa supaya tidak tersesat, supaya tetap menjadi warga negara Republik Indonesia dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Harusnya kita berpikir secara jernih. Semoga yang waras tetap waras, yang nggak waras semoga sembuh dan menjadi waras. Kita tahu bahwa lagu itu adalah lagu Indonesia Raya. Kemudian dirubah liriknya menjadi ada lirik Indonesia tanah yang suci. Kita harus menggunakan akal sehat. Dia mengatakan Indonesia itu tanah yang suci, suci, suci. Sementara lirik itu dibuat oleh dirinya sendiri. Kemudian dijadikan acuan sebagai standar bahwa Indonesia itu tanah yang suci. Mau tertawa takut dosa. Kalau nggak tertawa, dikiranya kita yang nggak waras. Sebuah lagu yang dirubah, entah apakah itu sudah izin sama yang punya lagu, entah apakah itu sudah izin sama negara, atau sudah izin sama KPI. Karena kalau merubah lirik lagu tanpa izin yang punya, tanpa izin yang berhak, maka akan dikenakan delik hukum oleh Komisi Penyiaran Indonesia ataupun KPI. Merubah-rubah lirik lagu. Tapi ya sudah. Saya hanya mau menggarisbawahi di situ ada lirik lagu yang tadi katanya 3 stansa. Stansa itu apa? 3 stansa. Kalau stansa inna fidzalika layatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya semua ini ada tanda-tanda, ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Wa bayyinati minal huda, ini adalah bukti. Kalau dulu di NII diajari melintar-melintir, mengotak-atik gathuk tentang ayat, ini juga bisa saya otak-atik gathuk. 3 stansa, 3, ada 3. Memang makhluk gaib itu ada 3. Jin, siluman, dan iblis. 3 stans. Tapi biarlah itu hak mereka. Dia punya hak untuk seperti itu, kita pun punya hak untuk mengkritisi. Tapi buat saudaraku semua, tentunya kita harus menggunakan akal sehat dan hati kita dengan jernih. Bahwa segala sesuatunya kita harus benar-benar mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan
ketentuan Allah, ketentuan Rasulullah, ketentuan negara, hukum-hukum negara. Banyak di sini yang menjadi polemik, banyak yang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia, di kalangan alim ulama, di kalangan para kiai. Ya memang seperti inilah tanda-tanda akhir zaman. Setelah merubah daripada lirik lagu Indonesia Raya, mestinya yang wewenang punya hak ini sudah melanggar daripada ketentuan-ketentuan delik hukum sebenarnya. Tapi ya kalau itu dibiarkan ya semoga-moga saja, karena dari awal tujuan saya tidak untuk memusuhi, tidak untuk membenci, tidak untuk balas dendam. Apakah Zaitun mau ditutup atau tidak, itu hak sepenuhnya dari pemerintah. Dan tentunya banyak sikap namanya pemerintah, ada yang pro dan kontra juga. Tergantung daripada kejernihan hati, kejernihan fikir untuk mengambil sikap. Apakah ini membahayakan sebuah negara atau tidak? Apakah ini membahayakan generasi anak bangsa atau tidak? Semuanya kembali kepada masing-masing pribadi yang berada di aparatur pemerintahan. Banyak yang bersikap pro dan kontra itu hal yang wajar, dan akan tetapi yang harus kita pahami, kita dituntut untuk wa minabil qisyi syuhada alillahi walau ala anfusikum, menjadi penegak keadilan walaupun terhadap diri kita sendiri. Kalau kita salah kita katakan salah, kalau kita benar kita katakan benar. Setelah Indonesia Raya dirubah liriknya, kemudian menjadi Indonesia Tanah Suci dengan gaya bahasanya, tentunya orang-orang yang paham tentang psikologi atau ahli psikolog sudah paham cara menyampaikan dengan gaya-gaya seperti itu. Saya katakan, saya ciptakan sebuah kata dulu, setiap kata ada makna, setiap gerakan ada tujuan. Sebenarnya itu adalah bagian daripada menanamkan sebuah doktrin. Itu trik, itu hindam, itu gaya membakar semangat. Monggo silahkan, nggak apa-apa, itu haknya masing-masing. Sekali lagi tujuan saya dari dulu adalah hanya membentengi generasi anak bangsa supaya tidak terkontaminasi oleh faham-faham yang tidak sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan. Kalau mereka merasa sesuai dengan tuntunan-tuntunan, silakan, karena mereka juga bikin aturan dan tuntunannya sendiri. Wajar mereka mengakui ini sesuai dengan aturan dan tuntunan. Ya, aturan yang kalian buat, tuntunan yang kalian buat. Mari kita gunakan akal sehat saudaraku supaya kita tidak tersesat. Hal yang lain, kadang-kadang saya juga mau tertawa, mau merubah sebuah sistem yang sudah ditetapkan sebuah negara, mau merubah KTP yang tidak usah ada agamanya. Mungkin kalau kita berpikir secara objektif, itu akan bisa dibenarkan, tapi juga akan bisa disalahkan. Tergantung sudut pandang mana, kemudian kita mengambil besar mana manfaat dan mudorotnya. Tapi ya, kembali lagi terserah daripada pemerintah, apakah mau menerima usulan-usulan itu. Apa yang sudah ditetapkan dari dulu, tidak mempermasalahkan masalah tentang identitas agama yang ada di KTP, dari dulu tidak permasalahkan, sekarang dipermasalahkan. Kalau saya jadi aparat pemerintah, siapa dia mau ngatur-ngatur pemerintah? Kalau saya, untungnya saya bukan aparat pemerintah. Kalau dari sisi yang lain, nanti akan kebingungan kalau kemudian kok ditanya, meninggal ditanya, mandi muka,
Apa agamamu? Lihat KTP nggak ada agamanya. Apa nggak bingung? Jadi memanglah benar kalau kemudian ini yang maksudnya mau toleransi tapi kebablasan salah. Sampai di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai peradaban dunia dan mengenai toleransi. Jadi buat saudaraku semua, tetap gunakan sehat, salam waras, salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat saudara-saudaraku yang masih konsisten di NII maupun yang masih mengikuti faham-faham seperti itu, segeralah saudara menyadari, sekali lagi kami tidak ada unsur membenci, kami tidak ada unsur memusuhi, kami tidak ada unsur dendam. Walaupun kami sudah menjadi korban sekian tahun, walaupun harta kami sudah habis, tapi kami tidak dendam. Justru di sini jadi pelajaran, semoga saudara-saudaraku semua generasi anak bangsa tidak seperti saya. Itu harapan kami, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudah mensupport, mendukung, mengfollow, mengkomen, dan like. Semoga amaliyah, saya anggap ini sebagai amaliyah karena kita hari ini sedang dalam rangka untuk berdakwah, menyelamatkan, membentengi generasi anak bangsa supaya tidak tersesat. Dan tentunya saya sampaikan juga pesan buat wali santri yang bukan anggota NII, karena wali santri itu ada dua, ada yang jadi anggota NII maupun ada yang di luar daripada anggota NII. Mungkin di situ yang tidak paham, silahkan mengikuti video yang sudah saya sampaikan supaya tidak terjadi gagal paham apa yang sudah saya sampaikan, supaya bermanfaat sehingga bisa mengambil sikap. Terima kasih buat saudaraku semua yang sudah mensupport. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.